Terima kasih Anda kembali menyaksikan IDX Market Opening. Bagaimana pemirsa, Anda sudah menyimak pembukaan perdagangan pada pagi hari ini di mana kembali mengalami koreksi setelah penguatan yang cukup signifikan di sepanjang pekan ini untuk IHSG. Kita akan kembali berbincang bersama dengan Ibu Victoria Feni. Beliau ini analis dari MNC Sekuritas. Kita masih melanjutkan saham pilihan dari beliau, di mana tadi ada Telkom direkomendasikan buy on weakness, kemudian BBNI buy on weakness, Antam juga buy on weakness. Posisinya di berapa tadi ini Antam ya yang masih tertahan? Ibu Feni, kalau Antam sebaiknya kita buy di posisi berapa? Melihat pergerakannya hari ini cenderung stagnan. Ya, saya melihat Antam harusnya terkoreksi sehat terlebih dahulu ya Mbak ke level 1000-an. Jadi memang ini bisa untuk area buybacknya di level 1000-an sih kalau menurut saya untuk Antam. 1000-an ya. Sekarang di 1185 tadi sebelum kita break stagnan dan sekarang udah melemah 0,84%. Apakah sudah bisa dicicil mulai dari 1185 ini atau tunggu aja di 1000? Saya rasa dengan penguatan yang cukup signifikan dari beberapa hari ini, bahkan dari 900-an ya sampai di 1200-an, ini memang menjadi peluang koreksi terbuka untuk koreksi yang agak lebih deep sih Mbak. Karena kalau kita lihat dari goldnya sendiri juga sedang melemah untuk harga komoditasnya. Jadi menurut saya area buyback yang nyaman di area 1000-an sih. 1000-an. Ini lebih cocok untuk medium to long atau seperti apa? Karena kan berbicara komoditas biasanya butuh waktu, butuh paling tidak berbulan-bulan gitu ya baru kelihatan. Iya, betul sekali. Untuk di komoditas memang kita rekomendasikan untuk medium saja sih Mbak. Sambil menunggu nanti dari fundamentalnya perusahaan dan juga harga dari komoditas itu sendiri. Oke, kan penguatan dari Antam ini sudah 41% sepanjang tahun. Dalam 6 bulan terakhir 134,65% penguatan harga sahamnya. Kira-kira berapa resisten dari Antam kalau kita keep untuk medium to long? Ya, untuk Antam ya, saya cek. Antam sih untuk medium to long ada di level 1400-an ya Mbak Prisa. Jadi memang masih ada potensial upside sebenarnya kalau teman-teman bisa di level 1000 atau 1050 untuk diakumulasi. Oke, berarti masih ada peluang ke posisi berapa Ibu? 1400? Ya. 1400 ya, saat ini di 1185, lebih baik buy on weakness dulu. Masih ada satu tadi rekomendasi Anda yaitu komoditas juga, TINS. Mengapa TINS, mengapa bukan MDKA? MDKA kan kita tahu baru saja masuk ke dalam MSCI Global. Ya, selain dari MDKA yang memang masuk dari MSCI Global, TINS juga kemudian masuk untuk di small cap-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat sendiri dengan peningkatan demand dari electric vehicle juga memakai timah sebagai komponennya, sehingga hal ini tentunya akan berpotensi menaikkan harga komoditas dari timah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, memang untuk timah kan di dunia ini memang cuma sedikit ya untuk area pengembangannya dan memang terbesar itu ada di Indonesia, sehingga memang kalau dari secara jangka panjang untuk TINS memang masih lebih bagus sih. Oke, lebih oke ya dibandingkan dengan MDKA. Baik, kalau kita melihat pergerakan atau update dari TINS pada pagi hari ini, TINS pemirsa ini mengalami tekanan 3,81%. Cukup besar ya, di 1010. Apakah ini peluang sudah bisa dilakukan untuk melakukan pembelian atau memang Anda melihat masih ada koreksi di TINS? Ya, saya melihat memang dari TINS sendiri kemarin sudah meningkat cukup signifikan 15%-an. Jadi saya rasa juga untuk koreksinya memang agak cukup dalam sebenarnya untuk TINS dan di level akumulasi di 940-an sih, Mbak Prisa. Buy di 940, buy on weakness ya? Ya, betul. Berarti bukan sell on strength lagi ya untuk TINS hari ini? Ya. Oke, itu dia rekomendasinya pemirsa. Kita tampilkan kembali di layar televisi Anda saham-saham pilihan dari MNC Sekuritas, Telkom buy on weakness, BBNI buy on weakness, Antam buy on weakness, kemudian TIN tadinya sell on strength, namun melihat koreksi yang sudah berlanjut, masih ada peluang untuk buy on weakness di TIN dengan posisi-posisi yang sudah disampaikan oleh Ibu Victoria Feni tadi. Kita kembali ke indeks harga saham gabungan karena ternyata pembukaannya pagi ini Ibu Feni mencatatkan tekanan 0,65%. Apakah juga indeks harga saham gabungan berpeluang untuk mengisi gap atau gimana Bu? Ya, kalau saya lihat memang tadi juga saya sempat bahas ya,
indeks kita memang peluang peningkatannya relatif terbatas dan memang ada aksi closing taking untuk hari ini. Ini untuk menutup ke area gap-nya ini di 5.390 sehingga memang nanti kalau untuk overshoot ke bawah itu memang ada di level 5.400-an, Mbak Prisa. Oke, di 5.400-an ya. Jadi perhatikan saja pergerakan dari indeks harga saham gabungan dekat-dekat 5.400, siap-siap untuk buy lagi. Seperti itu ya, Bu Feni? Saya pikir untuk di 5.390 sampai 5.400 untuk disupport IHSG kita. Akan ada tekanan dulu, kemudian baru bisa kembali ke 55, bahkan ke 5570 dan 5.600. Harapannya seperti itu ya. Oke, Ibu Feni, dari pergerakan net foreign buy, ini yang menarik, TOWR yang juga masuk ke dalam indeks MSCI global begitu ya. Hari ini memimpin net foreign buy 1,53%, artinya pergerakannya masih berubah-berubah gitu ya di 995. Net foreign buy, top net foreign buy. Apa analisis untuk TOWR? Apakah MNC Sekuritas juga melihat peluang di TOWR? Ya, kami melihat juga TOWR menjadi salah satu emiten yang bagus ya, di mana ada sentimen penggeraknya. Yang pertama ada dari memang tadi MSCI Global Index yang dimasukkan, kemudian adanya fundamental yang kuat dari tower, di mana untuk EBITDA marginnya sendiri ini 50% cukup gemuk bagi perusahaan-perusahaan menara. Kemudian kalau kita lihat dari dihapuskannya sektor menara dari daftar negatif investasi, ini kemudian juga akan menarik untuk asing untuk kemudian chip in di sektor-sektor menara, sehingga kalau saya lihat angin segar masih menguasai untuk di tower sih, karena kalau saya lihat memang di level 900-an ini level-level akumulasi yang cukup tepat menurut saya. Dengan target price terdekat kami, MSCI Sekuritas menargetkan 1.150 sebagai target price terdekat. Baik, masih agak menguji nih di posisi 1.000 balik lagi ke 995, net foreign buy-nya 10,3 miliar rupiah gitu ya. Kira-kira kita buy nggak sih kalau dia berhasil break dari posisi 1.000 ini, atau current price juga oke TOWR? Iya, kalau menurut saya sih untuk level-level saat ini sebenarnya level-level di bawah 1.000 ini level-level yang cukup nyaman ya, karena kalau saya lihat untuk pergerakan perhariannya saja untuk tower itu ada di level 990 sampai dengan 1030. Jadi memang ada access point di 2-3% yang lumayan bagus untuk investor. Baik, berarti masih bisa buy ya? Iya. Buy TOWR pemirsa. Kemudian ada juga Jasa Marga. Jasa Marga hari ini masih menguat hampir 2%, Ibu Feni, di 4.200. Dan kalau kita lihat pergerakannya dalam satu pekan terakhir sudah naik 10,24%. Kira-kira Jasa Marga juga masih oke tidak Bu untuk dilirik? Ya, saya lihat untuk Jasa Marga memang penguatan hari ini di level 4.200 ya. Namun kalau saya lihat dari volume yang sedikit relatif lebih turun dibandingkan kemarin, sehingga ini menjadi penguatan-penguatan yang terakhir sih menurut saya untuk Jasa Marga. Memang kalau secara fundamental dia diuntungkan ya dari adanya sovereign wealth fund yang akan menjadi salah satu pendanaan untuk Jasa Marga ya, karena Jasa Marga kan high leverage. Namun kalau saya lihat di sini memang untuk penguatannya sudah relatif signifikan sih Mbak Prisa selama 1 minggu, dan ada gap kecil di level 3.960-an. Oke, jadi sebenarnya Jasa Marga ini masih ada peluang koreksi? Iya, kalau menurut saya masih ada peluang koreksi dulu. Ini nanti ke level terdekat ya untuk koreksi menutup gap di level 3.970-an. Oke. Dari deretan top gainers, kita kan tadi berbicara mengenai net foreign buy gitu ya. Top gainersnya ini adalah emiten-emiten komoditas tapi perkebunan. Ada LSIP, kemudian juga ada AALI, ada BWPT begitu ya. Apakah juga bagi pencinta komoditas perkebunan ini semacam angin segar untuk kembali melakukan pembelian lagi, atau ini hanya pergerakan rotasi saja? Iya, untuk di plantation sektor ya, khususnya untuk LSIP dan juga AALI, memang diuntungkan dari adanya berita bahwa lanina memang masih akan diperpanjang sampai dengan Januari ini, sehingga nanti akan meningkatkan harga komoditas dari CPO. Nah, kalau saya lihat memang untuk di LSIP ya, khususnya LSIP untuk hari ini memang sudah meningkat signifikan ya, 3%-an ya kalau saya lihat ya. Ini memang
Potensial upside masih ada, Oke. tapi hanya sampai di 1.100-an saja sih. Lebih ke trading berarti ya? Iya betul, lebih ke tadi kalau untuk CPO, karena kan pergerakannya juga kita lihat dari pergerakan komoditas CPO yang cukup siklikal ya Mbak Prisa. Oke, jadi dari Airship, kemudian juga AALI, kemudian juga yang kita lihat masuk dalam top gainers ini BWPT, hanya untuk trading harian saja. Iya, Baik. Kalau mau berinvestasi agak medium to long, Ibu Feni masih lebih ke prefer kemana? iya kalau saya memang ada satu lagi Mbak dari sektor tobacco sebenarnya ya. Memang meskipun dari kenaikan harga cukai ini menjadi resiko, namun saya lihat gudang garam ini dengan level-level saat ini ya di level 42.000, 41.000 ini level-level yang cukup nyaman untuk investor untuk akumulasi untuk di long term karena memang dari gudang garam sendiri pernah overshoot ke 55.000 sehingga dengan PE yang relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata selama 5 tahunan ini di single digit ya di 10 kali atau di bawah 10 kali ini memang jadi momentum yang tepat nih untuk teman-teman sebenarnya mengakumulasi saham-saham seperti gudang garam meskipun kalau dicermati lagi ini sangat lagging gitu ya dibandingkan dengan sektor yang lain. Kenapa bukan HMSP? Ya, kenapa bukan HMSP? Yang pertama, dari kinerja kuartal ketiga dan kuartal kedua HMSP, ini market share-nya turun cukup signifikan. Sehingga ada potensi untuk gudang garam mengambil market share dari HMSP, di mana gudang garam sendiri ini lebih bagus untuk di segmen SKM. Dan di segmen SKM pun demand-nya juga sedang tinggi. Sehingga saya melihat bahwa kenaikan dari potential upside, maksud saya untuk gudang garam ini lebih besar sih dibandingkan dengan HMSP. Tapi kalau berbicara mengenai nominal dari harganya begitu ya, mungkin retail agak sulit nih masuk ke gudang garam. Kalau HMSP kan harganya saat ini saya update pemirsa di 1.455 naik 1,75%. Mungkin ada tidak peluang bagi yang retail untuk ke HMSP? Ya, kalau untuk secara nominal ya memang kita cukup tahu dari 40.000 sampai juga dengan 1.500 ini cukup tinggi sekali. Tapi kalau saya lihat di sini untuk HMSP sebenarnya memang di level 1.000 ya kalau saya untuk buy on weakness-nya ada di level 1.350-an dulu sih. 1.350 dulu ya? Iya, karena secara valuasi pun pair-nya 2 kali lipatnya dari gudang garam. Baik, sudah mahal ya? Ya, relatif lebih tinggi. Lebih tinggi. Baik, kalau begitu dengan kenaikan HMSP hari ini apakah hanya menutupi pelemahan yang sempat berlangsung kemarin? Ya, kemarin memang sempat melemah ya dan sekarang meningkat 1,5%. Ya, 1,75%. Jadi menurut saya untuk HMSP masih menguji area 1.500-an. Selama dia tidak naik ke 1.500-an, dia akan sideways dulu di 1.400-an, Mbak. Berarti lebih baik buy if break 1.500. Yes. Oke, itu dia rekomendasi untuk HMSP, kemudian juga gudang garam. Tadi target dari gudang garam berapa, Ibu? Iya, untuk target terdekat dari gudang garam sebenarnya ini ada di level 46 ribuan. 46 Jadi masih cukup jauh ya Mbak ya. Karena memang kita tadi berbicara untuk medium to long term kan. Oke, buy-nya di posisi berapa? Iya, kalau untuk support terdekat ini ada di level 42.000. 41.200. 41.200 agak buy on weakness dulu ya. Tunggu dulu untuk gudang garam. Oke. Kita lanjutkan lagi untuk emiten penerbangan Garuda Indonesia. Ibu Feni kan sempat mengalami penguatan yang cukup signifikan nih. Dan hari ini naik lagi hampir 5%. Mungkin banyak yang masih menahan saham Garuda Indonesia yang kemarin sempat trading. Sekarang di 302. Analisis dari MNC Sekuritas untuk GIAA. Ya, saya lihat untuk GIAA memang masih ada gap cukup jauh ya di level 250-an. Ya, jadi kalau menurut saya dari segi fundamentalnya sendiri belum cukup kuat untuk Garuda Indonesia sehingga investor memang lebih ke arah trading saja. Kalau saya lihat trennya apabila dia tembus di level 300 maka bisa mengarah ke 260-an Mbak Brisa. Oke, 250
200. 260. Justru akan koreksi dulu ya? Ya, kalau menurut saya akan koreksi ya, karena ini overshoot paling dia di 310 Baik. untuk resisten terdekat. Baik, Ibu Feni, banyak sekali saham-saham yang sudah kita bahas. Semoga ini bisa menjadi rekomendasi dan juga masukan untuk para pemirsa di rumah untuk portofolio harga sahamnya begitu ya. Ibu Feni, terima kasih banyak untuk referensinya hari ini. Sukses untuk Anda dan sehat selalu. Iya, terima kasih Mbak Prita. Terima kasih. Pemirsa IDX Channel, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya di satu segmen terakhir.